Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Syarif, mahasiswa program studi pendidikan dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi kewajiban saya dalam melaksanakan ujian lisan akhir semester pada mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Desyanti, SPD, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan jawaban saya sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan. Di sini saya memilih dua pertanyaan, yaitu pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2. Baiklah, pertama kita masuk pada pertanyaan nomor 1. Di mana pertanyaannya, bagaimana perbedaan asumsi ontologis tentang realitas mempengaruhi cara suatu ilmu itu dibangun dan dikembangkan dalam suatu disiplin ilmu. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui, dalam filsafat ilmu, ontologi ini membahas tentang apa yang sebenarnya ada di dunia ini, bagaimana sifatnya, dan bagaimana kita memahaminya. Nah, cara suatu ilmu memandang realitas inilah yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana ilmu tersebut dibangun, dikembangkan, dan diterapkan. Nah, jika suatu disiplin ilmu melihat realitas sebagai suatu yang pasti, tetap, dan objektif, maka pendekatan yang digunakan biasanya bersifat terukur, sistematis, dan banyak menggunakan angka. Contohnya, pada ilmu alam seperti fisika dan kimia. Nah, di sini realitas itu dianggap tidak tergantung pada manusia, tetapi kepada hukum-hukum yang stabil, bisa diamati, bisa diuji, dan berlaku umum. Nah, karena itu eksperimen, pengukuran, dan analisis statistik menjadi metode utama. Nah, berbeda dengan ilmu sosial, di sini realitas itu dipandang beragam, berubah-ubah, dan sangat dipengaruhi oleh manusia. Realitas sosial tidak satu, tetapi terbentuk dari nilai, dari budaya, pengalaman, dan konteks kehidupan lainnya. Nah, cara pandang ontologi seperti ini membuat ilmu sosial menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel, interpretatif, dan mendalami makna. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya bukan hanya untuk mencari satu kebenaran tunggal saja, tetapi juga memahami bagaimana manusia itu memaknai dunia di sekitarnya. Nah, dengan kata lain, perbedaan cara memandang realitas akan menentukan bagaimana ilmu melihat objek kajiannya, bagaimana kebenaran itu dipahami, serta metode apa yang dipilih dalam penelitian. Karena itu, ontologi bukan hanya sekedar teori yang abstrak atau teori yang diawang-awang, tetapi menjadi fondasi penting yang membentuk ilmu serta karakter setiap disiplin ilmu. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 5, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana hubungan antara teori, metode, dan data dipahami dalam filsafat ilmu, khususnya pada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau kita berbicara mengenai teori, metode, dan data dalam filsafat ilmu, sebenarnya ketiganya itu tidak bisa dipisahkan atau satu rangkaian yang saling berhubungan. Nah, teori itu ibaratkan cara kita melihat dan memahami suatu masalah. Jadi, nantinya ia akan memberikan kerangka berpikir dan penjelasan tentang apa yang sedang kita teliti. Lalu, metode adalah cara yang kita pilih untuk mencari tahu kebenaran dari teori tersebut. Misalnya, melalui survei, melalui wawancara, atau melalui eksperimen. Sementara data adalah hasil nyata yang kita peroleh atau yang kita dapatkan dari lapangan, yang nantinya akan kita gunakan untuk memperkuat atau menguji teori yang kita gunakan. Nah, dalam penelitian kuantitatif, biasanya prosesnya dimulai dari teori terlebih dahulu. Dari teori itu dibuatlah hipotesis. Lalu nantinya peneliti akan memilih metode yang terstruktur dan sistematis, mengumpulkan data berupa angka dan mengujinya secara statistik. Jadi alurnya pada penelitian kuantitatif itu jelas. Teori itu memimpin, metode mengikuti, dan nantinya data digunakan untuk membuktikan. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang lebih fleksibel. Di sini, peneliti sering memulai dari fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, mengumpulkan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman orang-orang di sekitar, dan mencari makna melalui wawancara atau melalui observasi. Nah, dari data itulah nantinya lahirlah sebuah pemahaman, lahirlah sebuah pemahaman-pemahaman yang baru, bahkan bisa lahir teori-teori yang baru. Nah, jadi singkatnya, filsafat ilmu ini memandang teori itu untuk memberikan arah berpikir, metode memberikan cara untuk bekerja, dan data memberikan bukti dari kenyataan yang ada. Nah, cara kerja kuantitatif dan penelitian kualitatif yang berbeda ini menunjukkan bahwa ilmu itu tidak kaku, tetapi ilmu akan menyesuaikan dengan jenis masalah dan tujuan dalam penelitiannya. Baiklah, sebagai penutup dari dua pembahasan soal ini dapat kita lihat bahwa kedua ini saling berkaitan.
Cara kita memandang realitas sangat mempengaruhi bagaimana ilmu itu dibangun dan dikembangkan. Pandangan ontologis tersebut berhubungan erat dengan bagaimana teori, metode, dan data itu digunakan dalam proses penelitian, baik itu penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Nah, dengan demikian, filsafat ilmu ini membantu kita untuk memahami bahwa ilmu pengetahuan itu tidak berdiri begitu saja, tetapi dibangun secara sadar, sistematis, dan bertanggung jawab. Baiklah, mungkin sekian pemaparan jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.